Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Justina Bani. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Oke, di video kali ini teman-teman, jadi kita akan membahas sedikit tentang media monitoring. Nah, ini tugas media relation teman-teman. Jadi sebelum itu kita akan amati beberapa jenis media monitoring dan membuat contoh media monitoring sendiri dengan memperhatikan beberapa hal. Jadi ada 5 hal di sini yang kita akan bahas. Jadi yang pertama itu harus memiliki tujuan pembentukan media monitoring. Yang kedua media yang dimonitoring. Terus yang ketiga itu hal yang dimonitoring. Yang keempat, bentuk media monitoring, soal sosial listening tool. Terus yang kelima, hal lain yang harus diperhatikan yaitu sumber daya finansial, terus sumber daya manusia. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu tentu media monitoring adalah proses pengumpulan, memantau dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan suatu identitas atau topik tertentu dari berbagai jenis media. Lalu berikut adalah beberapa jenis media monitoring beserta contoh media monitoring yang dapat Anda buat. Nah, yang pertama teman-teman ada tujuan pembentukan media monitoring. Nah, untuk mendapatkan wawasan tentang citra merek, memantau persaingan, mengukur dampak kampanyenya dan mengidentifikasi tren industri. Jadi itu ada tujuan dari media monitoring sendiri. Nah, yang kedua ada media yang dimonitoring. Nah, media yang dimonitoring ini dapat mencakup media cetak, media online, media sosial, siaran televisi dan siaran radio. Jadi teman-teman, itu beberapa hal yang harus dimonitoring. Oke teman-teman, jadi hal yang kedua itu hal yang dimonitoring atau pertama itu adalah sentimen positif, negatif, dan netral. Terdapat merek atau topik tertentu. Nah, jumlah dan jenis liputan media, topik atau isu yang terkait dengan entitas yang dimonitoring, penyebutan kata kunci atau frase kunci bentuk media monitoring, sosial listening tool. Nah, contoh menggunakan alat seperti Brainwatch, Mention, atau Hootsuite untuk memantau percakapan online di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan live analysis. Terus sentimen otomatis, pelacakan tren dan kata kunci. Hal lain yang harus diperhatikan sumber daya keuangan dan manusia. Pastikan anggaran yang cukup untuk membeli alat monitoring yang tepat dan membayar staf yang terlatih untuk mengelola dan menganalisis data. Oke teman-teman, jadi pastikan staf yang memahami industri dan target audiens yang dimonitor. Nah, perlu kesadaran bahwa media monitoring adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan perhatian yang berkelanjutan. Nah, tujuan memantau citra merek dan tanggapan pelanggan terhadap produk standar tertentu. Nah, media yang dimonitoring, media online, media sosial, dan siaran televisi. Hal yang dimonitoring itu adalah sistem sentimen terhadap merek tersebut begitu. Nah, jumlah dan jenis liputan media tentang produk, tren konsumen terkait produk dan reaksi pelanggan terhadap kampanye iklan terbaru. Misalnya mereka membuat iklan sebuah merek luas gitu ya. Terus terdapat kampanye iklan terbaru. Bentuk media monitoring menggunakan alat sosial listening seperti Brainwatch untuk memantau percakapan online di Twitter, Facebook, dan Instagram tentang produk sehari tadi. Nah, sumber daya yang diperoleh, anggaran diakolasikan untuk langganan Brainwatch dan pelatih staff
untuk menggunakan alat tersebut serta staf yang ditugaskan untuk menganalisis data dan menyampaikan temuan kepada tim pemasaran dan manajemen produk. Jadi di dalam staf itu yang dimaksudkan dalam perusahaan tertentu dia bekerja sebagai mungkin dia mencetak brand dan mempromosikan kepada khalayak lewat sosial media, online dan siaran televisi ya teman-teman. Mungkin itu. Jadi teman-teman itu tadi beberapa jenis media monitoring dan membuat contoh media monitoring sendiri dengan memperhatikan beberapa hal ya. Jadi tadi kita sudah bahas mungkin secara singkat saja teman-teman. Itu saja mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata dalam penyampaian tugas saya mohon maaf dari hati yang paling terdalam.